Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran IPA. Kali ini tetap semangat dalam belajar IPA. Pelajaran kali ini untuk kelas 8. Materi yang akan kita bahas adalah zat adiktif. Nah, kalau minggu lalu atau sebelumnya kita sudah belajar mengenai zat aditif. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai zat adiktif. Bersama dengan saya, Sarita Banteng, SPD, Guru SMP Negeri 9 Manado. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan ini yaitu mengenal zat adiktif dan bisa menjelaskan akibat dari penggunaan zat adiktif tersebut. Dan yang kedua, memberikan solusi cara menghindari akibat dari penggunaan zat adiktif dalam diri kita sendiri dan orang lain. Namun sebelum kita lanjut, mari sama-sama kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga pelajaran kali ini kita diberikan kemudahan dan pertolongan oleh Tuhan untuk mempelajari dan memahami materi ini. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Siapkan tempat duduk yang nyaman, alat tulis dan fisik serta pikiran yang bersih untuk menerima pelajaran hari ini. Oke, semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan semangat untuk belajar karena pandemi COVID bukan berarti penghalang untuk kita maju bersama. Oke? Kita perhatikan tayangan berikut. Ini adalah zat adiktif dan psikotropika yang ada di lingkungan kita. Nah, mungkin adik-adik pernah menemui ini hal-hal seperti ini. Nah, sekarang kita akan lihat apa sih itu. Nah, Anda sering berdekatan dengan zat adiktif. Banyak mungkin di sekitar kita ini banyak sekali yang zat-zat adiktif, namun kita tidak tahu apakah itu berbahaya atau tidak saat itu. Apakah itu masuk zat adiktif atau tidak. Nah, tapi jika Anda belum memahami, marilah kita ikuti penjelasan berikut. Sebelumnya kita telah mempelajari zat adiktif. Ada yang bisa menjelaskan kembali apa yang dimaksud dengan zat adiktif? Pasti semua sudah tahu ya. Nah, diulang kembali pelajaran minggu lalu supaya pelajaran hari ini dapat berlanjut dan Anda bisa memahami sepenuhnya apa arti zat adiktif dan aditif. Dan adik-adik bisa bedakan. Hari ini kita akan membahas lebih lanjut materi berikut yaitu tentang zat adiktif. Bedanya cuma di aditif dan adiktif kedengarannya sama ya. Tapi bedanya di satu huruf ini K ya. Jadi beda aditif dan adiktif. Sekarang kita akan lihat zat adiktif. Zat adiktif adalah zat-zat kimia yang dapat menimbulkan kecanduan atau ketagihan atau kata lainnya adiksi pada pemakainya. Jadi di sini jika kita memakai itu kita akan merasa ketagihan dan kecanduan. Apa saja itu? Nah, sekarang kita lihat dulu. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita lihat dulu perbedaan antara zat aditif dan adiktif. Yaitu zat aditif adalah zat yang memberikan pengaruh baik pada tubuh kita. Tetapi zat adiktif memberikan pengaruh buruk pada orang yang mengonsumsinya.
Nah, seperti contohnya narkotika dan psikotrika adalah contoh dari zat adiktif. Jadi kalau kita menggunakan narkotika dan psikotropika ini kita akan merasa mau dan mau lagi, kecanduan maksudnya. Nah, sekarang perhatikan, zat adiktif merupakan bahan makanan atau minuman yang dapat menimbulkan kecanduan pada penggunanya. Zat adiktif dibedakan menjadi narkotika, psikotropika, dan psikotropika lainnya. Dan contoh narkotika yaitu heroin, kokain, morfin. Itu adalah zat narkotika, yaitu heroin, kokain, dan morfin. Contoh psikotropika adalah ekstasi, sabu-sabu, diazepam, dan LSD. Mudah-mudahan di antara adik-adik tidak ada yang mengonsumsinya. Karena ini memang sangat berbahaya sekali untuk tubuh kita. Dan zat psikoaktif lain adalah kafein, nikotin, dan alkohol. Ayo, siapa yang sudah mulai coba-coba mencium dan mengonsumsi nikotin? Nikotin itu adanya di mana? Nikotin adanya di rokok. Alkohol ada di mana? Di minuman-minuman yang mengandung alkohol, baik itu cap tikus, bir, dan lain sebagainya. Itu adalah minuman-minuman yang mengandung alkohol. Makanya jangan dibiasakan dari sekarang mengkonsumsi hal seperti itu. Kafein juga ada di dalam kopi. Jadi kalau kita sudah kecanduan minum kopi, satu hari nak minum kopi akan terasa gelisah. Demikian juga dengan nikotin. Satu hari tidak menghisap rokok atau tidak merokok, Anda akan merasa gelisah dan akan merasa tidak enak, tidak nyaman, apalagi alkohol. Berikut. Ini adalah contoh-contoh dari narkotika, yaitu ganja. Ini banyak DP dampak dari itu. Motivasi rendah dan susah dikendalikan. Ini ya, kalau kita pengguna ganja. Gangguan persepsi dan berpikir. Jadi orang punya berpikir itu makin lemah kalau kita sudah menggunakan ganja. Gangguan keseimbangan tubuh, jalan sempoyongan, dan sulit berkonsentrasi. Jadi mau berpikir untuk hal-hal yang butuh pemikiran yang serius tidak mampu lagi. Dan yang ke-5 yaitu gerakan, yang ke-6 itu gerakan lambat, mau berjalan lambat, mau berpikir lambat, dan lain sebagainya. Dan heroin. Heroin ini dikenal juga sebagai white smack, junks, serbuk putih, atau medicine atau obat. Dampaknya detak jantung kita lemah dan sesak bernapas. Karena detak jantung sudah mulai pelan, lemah, akhirnya otomatis aliran darah ke jantung itu pelan, bernapas juga jadi sesak. Kerusakan paru-paru, ginjal, dan hati. Ini kalau sudah mengkonsumsi heroin. Sulit buang air besar, mau berak atau mau ke belakang susah. Sulit konsentrasi juga ya. Gejalanya. Kalau gejala dari ganja tadi murung, tegang, mudah marah-marah, dan rasa cemas berlebihan. Sedangkan kalau pengguna heroin ini gejalanya sulit tidur, mata dan hidung berair, mudah marah dan gelisah, tremor dan kram tubuh, dan menggigil dan berkeringat, diare dan muntah. Overdosis dari penggunaan ini bisa menyebabkan kematian karena pusat pernapasan di otak tertekan dan lumpuh.
Kemudian sabu. Sabu ini dikenal juga sebagai ais ubas metamfetamin. Dampaknya, gangguan fungsi hati, ginjal, dan urat saraf. Ini ya, fungsi ginjal, fungsi hati dengan urat saraf kalau terganggu, apa yang akan terjadi ya nanti? Kemudian perilaku abnormal, mudah bingung. Hati-hati kalau sudah ada gejala seperti ini. Berhayal dan berhalusinasi. Sudah memikirkan hal-hal yang tidak karuan. Kemudian mudah cemas dan marah-marah. Gejalanya, senantiasa merasa lapar, cemas, depresi, dan marah. Susah tidur juga. Overdosis dari sabu bisa menyebabkan kematian karena pecahnya pembuluh darah di otak. Jadi yang dia serang ini adalah saraf kita atau otak kita. Dan yang ekstasi, ekstasi ini lagi heboh tuh berapa tahun lalu ya. Ini dikenal juga sebagai Inex, enak, cuyin, flash, dolar, flipper, hammer, dan lain-lain. Dampaknya kerusakan ginjal. Ini ginjal kalau kita tahu juga ini parah ya kalau kita sudah gangguan ginjal. Nah, ginjal ini fungsinya untuk menyaring darah. Hati berfungsi untuk merombak sel darah merah dan menetralisasi racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau itu sudah terganggu, otomatis tubuh kita tidak sehat lagi. Otak juga demikian. Otak adalah pusat dari saraf kita. Kehilangan ingatan dalam jangka waktu yang lama. Ini hati-hati. Pengkonsumsi ekstasi ya. Menggigil, berkeringat, dan muntah. Tidak mampu untuk berpikir, melihat, dan menyelaraskan fungsi tubuh. Gejalanya, rasa cemas berlebihan, depresi, paranoid, kehilangan sensitivitas, akal sehat, dan kesadaran. Kematian juga hal yang paling parah karena gangguan pembuluh darah jantung, dehidrasi, dan pecahnya pembuluh darah otak. Hati-hati kalau sudah sampai di gejala pembuluh darah itu pecah. Kemudian ini ketamin, dikenal sebagai Vit K atau vitamin K, Kitkal K, Spesial K. Ini dia. Dampaknya sulit menggerakkan tubuh, gangguan persepsi, pendengaran, penglihatan, penciuman, sentuhan, dan rasa berhalusinasi. Sentuhan dan rasa sebenarnya rasa lagi dan juga mudah berhalusinasi. Gejalanya sulit tidur, depresi, mudah marah dan tersinggung, sering menguap. Overdosis bisa menyebabkan kesulitan bernapas dan kematian. Dan yang keenam ini inhalans. Digunakan dengan cara dihirup atau dihisap. Bahaya ini. Contoh lem aika, ehabon, solven. Orang yang biasa, orang sudah mulai gelisah, ada masalah di rumah, dimarahi orang tua dan lain sebagainya. Jangan lari ke sini ya, karena akan menyebabkan masa depan Anda rusak. Masalah bukan selesai dengan menghirup inhalans ini, tetapi mendekatkan dirilah kepada Tuhan dan berolahraga supaya masalahmu bisa diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Dampaknya, kerusakan permanen pada otak, hati, dan ginjal.
Yang kedua, cenderung mengalami pendarahan pada hidung atau mimisan. Kehilangan ingatan, sulit belajar dan melihat sesuatu secara jelas. Jadi sulit belajar, sulit melihat, kemudian kehilangan kendali tubuh, kram, nyeri, dan batuk parah. Gejala, pusing, gemetar, mudah marah, dan sulit tidur. Hirupan mendadak dapat menyebabkan serangan jantung, pecahnya pembuluh darah di otak, dan hingga menyebabkan kematian. Jadi kepada adik-adik, jangan dapat marah sedikit terus lari ke sana. Marahnya orang tua atau marahnya teman Anda bukan menyebabkan Anda putus asa dan lari ke narkotika. Tetapi carilah solusi dengan pikiran dingin dan dekatkan dirimu kepada Tuhan. Nah, ini kokain, lisergide, Erimin 5 dan lain-lain sebagainya. Masih ada jenis sabu lain, masih ada jenis narkotika lain lagi ya. Sekarang sudah semakin canggih, ada model-model narkotika lain yang dibuat oleh orang-orang tertentu yang tidak menginginkan Anda itu sehat dan memiliki masa depan yang cerah. Jadi jauhi ini narkotika dan psikotropika karena hanya akan merusak masa depanmu. Oke? Bahan-bahan adiktif yang termasuk kelompok narkotika tidak boleh digunakan karena memiliki efek yang sangat membahayakan bagi penggunanya. Penggunaan zat adiktif dapat menyebabkan ketagihan. Jadi jangan sekali-kali mencoba. Dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan diantaranya. Nih, penggunaan dalam jangka pendek dapat menyebabkan rasa nyaman, ketegangan berkurang, menghilangkan rasa nyeri, timbul rasa cemas dan gembira, jantung berdebar, berhalusinasi, dan sebagainya. Itu dalam jangka pendek, tapi kalau penggunaan dalam jangka panjang dapat menyebabkan ketergantungan. Daya pikir berkurang, daya tahan tubuh menurun, kerusakan sistem saraf, anemia atau kurang darah, penyakit jantung, gangguan jiwa, yang paling fatal bisa menyebabkan putusnya nyawa atau napas Anda. Ya, kita bisa bayangkan kalau Anda sebagai generasi muda sudah memakai zat adiktif dalam kehidupanmu, maka negara kita bisa hancur karena generasi penerusnya sudah rusak. Ibu tidak mengharapkan Anda mengalami seperti itu karena Anda adalah harapan-harapan kami, generasi-generasi yang sudah tua ini, untuk melanjutkan masa depan negara kita. Anda sebagai penerus kami, sebagai tulang punggung kami nanti, jangan rusak masa depanmu. Oke? Itulah mengapa penegak hukum paling memusuhi bagi pengedar dan pemakai zat adiktif yang berbahaya. Memang dalam segi kesehatan, zat adiktif, saya di kedokteran, zat adiktif ini digunakan untuk menghilangkan rasa sakit atau membius tubuh pasien saat dioperasi atau cabut gigi, tapi dalam kondisi terkontrol. Tapi jika kita gunakan secara berkelanjutan atau tidak terkontrol, akan menimbulkan masalah yang besar dan merugikan diri kita sendiri. Jadi di sini Ibu berharap kepada anak-anakku generasi muda yang masih kuat, masih sehat sebagai penerus bangsa, mari kita hindari penggunaan narkotika dan zat adiktif lainnya yang hanya akan merusak cita-citamu. Cita-citamu mungkin di masa depan 10, 20 tahun ke depan Anda bisa menjadi
presiden, bisa menjadi tentara, bisa menjadi pengusaha dan lain sebagainya. Karena Anda salah melangkah dari sekarang, tidak ada yang mengingatkan Anda, maka Anda akan hancur sebelum berkembang. Nah, ini kita bisa lihat, kita bedakan ini orang pengguna narkotika dan ini orang yang sehat. Pemakai narkoba, ya, matanya saja murung ya, gelisah, sakit-sakitan, tidak bisa melihat jelas. Sedangkan ini orang yang sehat, badannya cerah ceria, gembira selalu, dan mau kemana saja bisa, berbuat apa saja bisa. Yang kesimpulannya, yaitu zat adiktif adalah zat kimia yang dapat menimbulkan kecanduan atau ketagihan atau adiksi pada pemakainya. Kedua, perbedaan zat adiktif dan aditif yaitu zat aditif yaitu zat yang memberikan pengaruh baik pada tubuh kita. Karena kan kalau aditif kita menimbulkan selera makan, kemudian kenikmatan dalam menikmati makanan. Tetapi kalau zat adiktif memberikan pengaruh buruk pada tubuh kita atau pada orang yang mengonsumsinya. Narkotika dan psikotropika adalah contoh dari zat adiktif. Untuk itu, hindarilah agar tidak terjerumus pada hal-hal yang merugikan masa depanmu. Oke, kita masuk ke uji kompetensi. Perhatikan gambar berikut. Ini gambar A. Anda bisa lihat sendiri, bisa terjemahkan. Dan ini B. Gambar apa ini? Ini gambar C. Nah, dari ketiga gambar di atas, apakah zat tersebut baik untuk kesehatan? Berikan alasan atas pendapat yang engkau berikan tadi. Jika baik, alasannya apa? Jika tidak baik, alasannya apa? Nah, soal nomor 2. Kita perhatikan lagi gambarnya. Ini orang yang sedang mengkonsumsi minuman beralkohol. Nah, Anda sebagai generasi muda, pantaskah Anda mengkonsumsi hal seperti yang ada di gambar di samping? Berikan solusinya agar Anda tidak terjerumus pada hal-hal seperti ini. Oke? Nah, silakan bekerja, jawablah pertanyaan itu dan kirim balik ke guru mata pelajaranmu. Dan untuk mendapatkan apakah jawabanmu itu benar atau salah, dibuktikan dengan dikirim balik ke guru dan dikoreksi oleh guru supaya Anda bisa menerima nilai harian dan sekaligus mendapatkan kebenaran dari pemikiranmu. Oke. Sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih atas perhatian. Semoga pelajaran kali ini bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama saya sendiri dan adik-adik semua. Sampai berjumpa pada episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe bagi kamu yang belum mensubscribe video-video saya. Karena dengan mensubscribe berarti kita tetap Anda mendapatkan ilmu-ilmu selanjutnya akan saya bagikan ke adik-adik kelas 8 dimanapun Anda berada. Terima kasih sekali lagi. Namun sebelumnya mari kita tutup dengan doa memohon apa yang kita pelajari hari ini ditanamkan di otak kita, dicamkan dan dilaksanakan dan dijauhkan dari segala musibah yang berhubungan dengan narkotika. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Amin. Doa selesai. Sampai bertemu kembali
pada kesempatan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.